Nama lengkap: Profesor Doctor of Honor Causa Ingenuer, Doctor of Scandi Multimedia, Baharudin Yusuf Habibie. Dengan nama panggilan Rudi. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Wafat di Jakarta, 11 September 2019. Beragama Islam. Orang tua, ayah Alwi Abdul Jalil Habibie, ibu Raden Ayu Tuti Marini Puspo Wardojo. Dengan saudara, Junus Effendi Habibie, Alwini Karsum Habibie, Satoto Muhammaduhri Habibie, Sri Sulaksmi Habibie, Sri Rahayu Fatimah Habibie, Sri Rezeki Habibie, Ali Buntarman Suyatim Abdurrahman Habibie, dengan istri yang bernama Hasri Ainun Basari Habibie, dan anak yang pertama Ilham Akbar, yang kedua Tariq Kemal. Habibie mengawali pendidikan formal dari SD Parepare, kemudian melanjutkan di SMP 5 Bandung. Selanjutnya, masa SMA-nya dihabiskan di Government Middle Bar School atau SMA Kristen Dago. Disinilah beliau mulai menonjolkan prestasi terutama di bidang eksakta. Setamat SMA, beliau melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung dengan studi teknik mesin di Fakultas Teknik pada tahun 1954. Namun, hanya bertahan beberapa bulan saja karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman, lebih tepatnya di Rhine-Westphalen Aachen Technische Hochschule, sebagai bagian dari program pengembangan teknologi maritim dan dirgantara di Indonesia. Di sana, beliau memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang, dan berkat kerja kerasnya, beliau mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1960 dengan predikat cum laude dan memperoleh nilai rata-rata 9,5. Setelah itu, beliau kembali melanjutkan pendidikannya untuk gelar doktor di jurusan yang sama di Rhine-Westphalen Aachen Technische Hochschule dan mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude dan memperoleh nilai rata-rata 10. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bolkow, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat pada tahun 1973. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Untuk puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Beliau merupakan penemu rumus faktor Habibie pada teori kedirgantaraan sehingga dijuluki sebagai Mr. Crack pada tahun 1960. Di mana, seperti yang kita ketahui, bahwasanya teori tersebut masih digunakan hingga saat ini pada dunia kedirgantaraan. Lalu, beliau merupakan perancang pesawat N250 Gatot Kaca pada tahun 1990 yang berudara pada tahun 1995. B.J. Habibie pernah menerima penghargaan Award von Karman pada tahun 1994. Selanjutnya, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia pada tahun 1978
Dilanjut dengan Wakil Presiden ke-7 tahun 1998 hingga pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998 hingga tahun 1999. B.J. Habibie merupakan salah satu perancang proyek pesawat R-80 yang dicetuskan pada tahun 2017. Beliau pernah menerima penghargaan Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana dari Institut Teknologi Bandung tahun 1978 hingga tahun 1998. Lalu, beliau pun pernah menerima penghargaan Edward Warner Award dari International Civil Aviation Organization pada tahun 1994. Pak Habibie telah menunjukkan pemimpin transformasional yang sangat berfokus pada team building untuk membuat perubahan yang lebih baik. Pemimpin transformasional maupun kepemimpinan transformasional ini mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu relasional dan berurusan dengan perubahan yang real. Kepemimpinan transformasional ini terjadi ketika seseorang atau lebih berhubungan dengan orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Selain itu, dalam pelaksanaannya sebagai pemimpin bangsa, Pak Habibie termasuk pemimpin yang visioner. Artinya, Pak Habibie ini mampu melihat ke depan bagaimana bangsa ini akan berkembang dengan kokoh dari bawah, serta dapat bertahan dari permasalahan yang nantinya akan datang kembali. Sehingga meskipun beliau menjabat hanya dalam kurun waktu 1 tahun, namun Pak Habibie mampu dengan maksimal dan optimis mengendalikan kembali negara Indonesia di bawah pemerintahan baru.